Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peta konsep dari kalimat. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Kalimat merupakan satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran secara utuh, baik dengan lisan maupun tulisan. Unsur-unsur kalimat ada subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku sosok di satu hal atau masalah yang terjadi yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Ciri-ciri subjek itu berjenis kata benda, dibedakan menjadi ini pokok pikiran, dijelaskan oleh bagian lainnya, menjadi jawaban dari pertanyaan siapa atau apa. Dalam kalimat pasif berposisi sebagai objek. Predikat adalah bagian dari kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, dan biasanya berupa kata verb atau kata kerja dan kata sifat adjektiva. Objek adalah bagian dari kalimat yang melengkapi predikat. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Ciri objek berupa kata benda letak setelah predikat. Bila kalimat dipasifkan menjadi subjek, jawaban dari pertanyaan apa. Pelengkap atau komplemen adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat yang berupa verba. Letak pelengkap tidak selalu persis di belakang predikat jika di dalam kalimat terdapat objek, sehingga urutan penulisan bagian kalimat SPO pelengkap. Ciri pelengkap dapat berupa kata benda, verba, klausa langsung berada di belakang verba intransitif, tidak dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal tentang kalimat yang lainnya. Letak keterangan bisa di awal, di tengah, atau di belakang. Keterangan dapat berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jupiter Astroloseng dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan dua bagian, yaitu pola berdasarkan kategori kata dan pola berdasarkan jabatan kata. Pola berdasarkan kategori kata terbagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kata bilangan tambah kata benda tambah kata keterangan, kata benda tambah kata subjek, kata benda tambah kata bilangan, dan kata benda tambah kata depan. Yang kedua, pola berdasarkan jabatan kata terbagi menjadi 7, yaitu subjek predikat objek, subjek predikat pelengkap, subjek predikat keterangan, subjek predikat objek pelengkap, subjek predikat objek pelengkap keterangan, dan subjek predikat objek keterangan. Sekian. Super shy, but wait a minute while I make your mind. 달리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang kalimat majemuk, di mana kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai 2 atau lebih klausa. Nah, kalimat majemuk terdiri dari 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa. Klausa mandiri yang dihubungkan dengan kata penghubung serta, dan, tetapi, atau melainkan, atau tanda koma. Nah, contohnya seperti ibu pergi belanja dan ayah pergi bekerja. Sedangkan kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terdiri dari sebuah klausa mandiri atau 1 atau lebih klausa atau lebih
satu atau lebih klausa, bawahan atau anak kalimat. Beberapa kata penghubung kalimat majemuk bertingkat yang mengawali anak kalimat atau klausa bawahan yaitu sebagai berikut. Karena, sebab menandai klausa keterangan yang menandai hubungan sebab akibat. Ketika, manakala, sebelum, sesudah. Itu adalah klausa keterangan yang menandai hubungan waktu. Jika, kalau, bila itu adalah klausa yang menandai hubungan syarat. Supaya, agar adalah klausa yang menandai hubungan maksud. Dan meskipun, walaupun, biarpun itu adalah klausa yang menandai hubungan konsentif. Sehingga, maka itu adalah klausa yang menandakan hubungan akibat. Bahwa dan bahwa adalah klausa yang menandai, mengisyaratkan hubungan sasaran objektif. Contohnya seperti ibu akan memarahimu jika kamu tetap melakukannya. Ya, baik, mungkin super shy, but wait a minute while I make it mine. Alina 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Baik, nama saya Selvi. Di sini saya akan membahas tentang kalimat berdasarkan isinya, di mana kalimat berdasarkan isinya ini terbagi menjadi 4, yaitu kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Kalimat berita itu kalimat yang menceritakan kejadian atau keadaan. Contoh, Herman tidak ikut berdama wisata karena tidak punya cukup uang. Yang kedua, kalimat tanya, yaitu berisi pertanyaan. Contoh, siapa yang terpilih menjadi ketua partai itu? Yang ketiga, kalimat perintah, yaitu memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong jangan ribut di ruangan ini. Yang keempat, kalimat seru, yaitu mengungkapkan perasaan atau emosi yang kuat. Contoh, wah, kamu sungguh beruntung. Yang kedua, berdasarkan kelengkapan unsurnya. Berdasarkan kelengkapan unsurnya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama kalimat mayor, dan kalimat mayor yaitu kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung 2 unsur, pusat atau inti. Contohnya, kakak membaca. Yang kedua, kalimat minor, yaitu kalimat yang hanya mengandung 1 unsur, pusat atau inti. Contoh, sangat mahal. Super shy, but wait a minute while I make it mine. Alina 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan pada pikiran pendengar dan pembaca seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis. Kalimat efektif dapat mengkomunikasikan pikiran pembicara atau penulis kepada pendengar atau pembaca secara tepat dan jelas sehingga tidak akan terjadi keraguan, kesalahan komunikasi, dan informasi atau kesalahan pengertian. Ciri-ciri kalimat efektif ada 7. Yang pertama adalah kesepadaman struktur, yang kedua adalah keparalelan, yang ketiga adalah ketegasan, yang keempat adalah kehormatan, yang kelima adalah kecermatan, yang keenam adalah keperluan, dan yang 7 adalah keraguan. Dalam kalimat efektif dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama adalah kesatuan pikiran. Dalam kesatuan pikiran ini dibagi ada 3. Setiap kalimat harus memperlihatkan kesatuan pikiran yang mengandung satu pikiran pokok. Kesatuan kalimat ini ditandai oleh adanya kesepadanan struktur dan makna kalimat. Ketiga adalah kalimat secara gramatikal mungkin benar tetapi maknanya salah. Kesepadanan itu memiliki ciri-ciri antara lain
Kalimat itu mempunyai subjek atau predikat dengan jelas, dan ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif. Kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat kata depan, yaitu di, dalam, bagi, untuk, pada, dan sebagainya di depan subjek. Contohnya, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang benar adalah semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Yang kedua adalah kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak sistematis. Contohnya, ada 4. Yang pertama adalah surat itu saya sudah baca. Yang kedua, saran yang dikemukakannya kami akan pertimbangkan. Ketiga adalah mereka akan membicarakan daripada kehendak rakyat. Yang keempat, makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Yang benar dari contoh di atas adalah surat itu sudah saya baca. Yang kedua adalah saran yang dikemukakan akan kami pertimbangkan. Yang ketiga adalah mereka akan membicarakan kehendak rakyat. Yang keempat adalah makalah ini akan membahas desain interior pada rumah-rumah adat. Yang ketiga adalah kelogisan atau penalaran. Kelogisan atau penalaran ide kalimat yang dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contohnya, yang pertama adalah waktu dan tempat kami persilakan. Yang kedua, untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kalimat yang benar adalah Bapak Menteri kami persilakan. Yang kedua adalah waktu. Untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Yang keempat adalah kesejajaran. Kesejajaran ini adalah 2 bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda, yaitu bekukan yang dimaksud dengan kesejajaran adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nominal, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nominal. Kalau bentuk kedua menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Contohnya, harga minyak dibekukan atau dinaikkan secara bertahap. Kalimat ini tidak ada kesejajaran, dibekukan, dan kenaikan kalimat ini dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu. Yang kedua adalah yang benar adalah harga minyak dibekukan dan kenaikan secara bertahap. Super shy, but wait a minute while I make you mine. Leaning 지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Shalom, perkenalkan nama saya Risma. Saya berasal dari kelas B Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penekanan dan ketegasan di dalam sebuah kalimat. Penekanan atau ketegasan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat ada ide yang perlu ditonjolkan. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan pada kalimat. Yang pertama, A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di awal kalimat. Contohnya, pemberian listrik swasta yang memberatkan PLN merupakan penyebab naiknya tarif dasar listrik di Indonesia. Kedua, penyebab naiknya tarif dasar listrik di Indonesia adalah pembelian listrik swasta yang memberatkan PLN. Bagian yang kedua yaitu membuat urutan kata yang logis. Contohnya ada 3. Pertama, bukan 1000, sejuta, atau 100.
tetapi berjuta-juta rupiah ia telah membantu anak-anak terlantar. Contoh yang kedua, pencuri itu memasuki rumah sasaran, merusak pagar halaman, dan mencongkel jendela. Contoh yang ketiga, siapkan 1 bungkus mie instan, rebus air hingga mendidih, masukkan mie ke dalam air mendidih, tuangkan bumbu ke mangkuk, tiriskan mie, dan masukkan ke mangkuk. Bagian yang kedua yaitu kehematan. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif ialah hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghemat di sini mempunyai arti penghemat terhadap kata yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam kehematan kata, yaitu pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilang subjek. Contohnya ada 2, yaitu yang pertama, karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Dan contoh perbaikannya adalah karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju berwarna merah. Bisa diperbaiki dengan ia memakai baju merah. Bagian yang ketiga yaitu penghematan dapat dilakukan dengan cara menggunakan bentuk singkat. Contohnya, Anda yang tidak berkepentingan tidak diperkenankan masuk. Presiden memberi teguran kepada peserta yang tertidur. Bisa diperbaiki dengan kalimat, Anda yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Presiden menegur peserta yang tertidur. 4. Penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menajamkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, mereka mengambil buku-buku yang tercecer. Setelah fakta-fakta terkumpul dilakukan. Bisa diperbaiki dengan kalimat, mereka mengambil buku yang tercecer. Setelah fakta terkumpul dilakukan. Jadi, kalimat penghemat bertujuan untuk tidak melebih-lebihkan suatu kalimat atau membasir suatu kalimat tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang peta konsep kalimat. Bila ada kesalahan kata dari masing-masing kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sesekali kau tahu begini